Baik, kali ini kita akan menjelaskan nilai dasar perjuangan. Sebelum kita bahas NDP, kita bahas sedikit sejarah tentang lahirnya NDP. Lahirnya NDP tidak lepas dari buah hasil pemikiran seorang Cana atau Nurholis Majid. Karena pada saat itu dia diundang untuk hadiri acara ke Amerika Serikat. Kemudian ada sedikit rezeki atau sisa dari perjalanan migrasinya. Dia melanjutkan perjalanan ke Timur Tengah. Nah, Amerika Serikat dan Timur Tengah. Kemudian sepulangnya ia dari Timur Tengah, ia merenungkan hasil dari perjalanan tersebut, dan pada Kongres ke-9 di Malang, ia menyampaikan gagasannya terkait NDI, nilai dasar Islam. Namun dirasa NDI ini terlalu mengklaim bahwasanya dasar-dasar Islam itu ia yang buat. Akhirnya diubahlah menjadi nilai dasar perjuangan. Kemudian di Malang itu terbentuklah panitia khusus untuk membentuk NDP tersebut yang terdiri dari Cak Nur sendiri, Sakit Mahmud, dan Endang Serikuddin. Nah, selanjutnya di Kongres 10 itu terbentuklah sebuah naskah NDP dan disebarkan ke seluruh cabang yang ada di Indonesia. Kita lanjut ke babnya, dan ini saya akan jelaskan langsung dari 3 bab. Yang pertama adalah kepercayaan. Kepercayaan ini dibutuhkan oleh setiap manusia karena manusia adalah makhluk yang terbatas. Oleh sebab itu, bentuk dari kepercayaan ini nantinya akan melahirkan tata nilai dan melembaga di masyarakat. Kepercayaan ini ada beberapa bentuk. Yang pertama itu kepercayaan yang benar dan kepercayaan yang salah. Nah, untuk mencari kepercayaan yang benar, haruslah bersifat kebenaran itu sendiri. Kebenaran itu asalnya adalah dari kebenaran mutlak yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan. Tapi keterbatasan manusia membuat tidak sampailah ilmu pengetahuan kita untuk mencapai kebenaran itu sendiri, sehingga Tuhan menunjuk salah satu seorang, yaitu Nabi dan Rasul. Rasul dan Nabi ini ditunjuk sebagai dari Tuhan untuk menyampaikan wahyu. Artinya kebenaran mutlak itu sendiri adalah kebenaran yang langsung dari Tuhan. Nabi dan Rasul ini adalah ditunjuk sebagai Tuhan sebagai khalifah di muka bumi.
khalifah. Karena sebagai pada nabi itu ada tiga sifat yang harus dijaga, menjaga hubungan. Khalifah ini harus menjaga hubungan ke manusia lain, alam, dan juga Tuhannya. Manusia lain artinya dia harus menjaga hubungan dan dia menyebarkan ajaran-ajaran kepada umat manusia. Kemudian dengan Tuhannya dia harus tawakal. Tawakal dalam artian menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kemudian jaga hubungan dengan alam. Ini artinya dia tetap harus melestarikan alam. Alam di sini ada dua, yaitu flora dan fauna. Karena dari Tuhan ini akan ada memang takdir Tuhan. Takdir Tuhan. Apa saja takdir Tuhan yang tidak dapat kita ubah? Itu ada 3 poin. Yang pertama, maut, rezeki, dan juga jodoh. Nah, ini adalah takdir manusia yang sudah diputuskan oleh Tuhan sebelum ia lahir ke bumi. Jadi 3 ini sudah ditakdirkan manusia pasti punya. Hanya saja bagaimana cara untuk mendapatkannya itu tergantung usaha dari manusia itu sendiri. Jika ia ingin kaya atau miskin itu adalah pilihannya. Karena rezekinya itu sudah diatur. Pasti manusia mendapatkan rezeki. Maut ini adalah pasti setiap manusia akan mengalami meninggal dunia. Tapi bagaimana dia ingin meninggal dan di mana tempat itu adalah pilihan manusia sendiri. Kemudian jodoh. Bagaimana orang yang meninggal sebelum mendapatkan jodoh atau menikah. Artinya dia akan didapat jodoh itu nanti kalau di surga. Sudah 10 menit. Ayo, 8 menit. Nah, kemudian sebelum dari manusia mencapai karena Tuhan ini mengirimkan nabi dan rasul mengajarkan ajaran-ajarannya. Bagaimana cara manusia itu untuk tunduk dan patuh pada Tuhan tersebut? Ada yang namanya persaksian, kalimat persaksian. Persaksian. Atau bisa kita sebut juga dengan syahadat. Syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya ia meniadakan seluruh Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini baru kita mengetahui dan kita bersaksi bahwasanya hanya Allah adalah kebenaran mutlak itu sendiri. Dan kalimat kedua adalah bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan kita bersaksi juga bahwasanya tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir dan membawa kitabullah Al-Quran. Apa saja isi dari Quran ini? Ia adalah petunjuk hidup untuk umat manusia bagaimana menjalankan kehidupannya.
menjalankan kehidupan, balik lagi ke menjaga hubungan, menjaga untuk petunjuk kehidupan sesama manusia itu sudah diatur, bagaimana menyikapi diri pribadi kepada Tuhannya, dan bagaimana menjaga hubungan dengan alam, flora dan fauna. Nah, itu mungkin sedikit dari saya kira. Terima kasih.